Nasib kelas menengah kian terpukul karena tidak bisa keluar dari siklus menghadapi musibah dan tantangan perekonomian. Bahkan kemampuan masyarakat berkurban diperkirakan menurun pada tahun ini karena sejumlah dampak perlambatan ekonomi. Mulai dari fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga pendapatan kelas menengah bawah yang mengalami stagnasi bahkan penurunan. Sudah bolak-balik jatuh masih tertimpa tangga. Plesetan dari perumpamaan itu kiranya sangat pas menggambarkan nasib kelas menengah di Indonesia saat ini. Mereka harus bolak-balik terpukul karena tidak bisa keluar dari siklus menghadapi musibah dan tantangan perekonomian. Mereka yang di kelas menengah ini bisa merasakan keriangan dan kepusingan secara bersamaan dikala menerima gaji bulanan. Di satu sisi dapat menarik napas karena mendapatkan upah hasil bekerja selama sebulan. Di sisi lain, mereka harus menghela napas karena harus menyalurkan upah tersebut untuk memenuhi beragam kebutuhan sehari-hari. Belum lagi untuk setoran wajib ke beragam iuran seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan potongan pajak penghasilan yang kemungkinan kedepannya upah kelas menengah akan dipotong lagi 2,5% seiring rencana pemerintah mewajibkan setiap pekerja dengan minimal UMP wajib menjadi peserta tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Padahal biaya kebutuhan utama seperti pangan saat ini masih merangkak naik. Ditambah lagi ada isu kelangkaan pangan akibat suhu panas yang terus meningkat dalam 5 tahun ke depan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS juga mencatat konsumsi masyarakat sepanjang 2023 sebesar 4,82% alias turun ketimbang tahun sebelumnya yang mencapai 4,94%. Bahkan BPS mendapati penurunan itu terutama terjadi di konsumsi masyarakat menengah atas. Hal itu ditunjukkan antara lain lewat berkurangnya penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN barang mewah, jumlah penumpang angkutan udara, dan penjualan mobil penumpang. Jangankan untuk membeli barang, kemampuan masyarakat berkurban di momen Idul Adha tahun ini diperkirakan menurun. Lembaga Riset Demographic and Poverty Studies (IDEAS) melaporkan penurunan kurban terjadi disebabkan oleh sejumlah dampak perlambatan ekonomi, mulai dari fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga pendapatan kelas menengah bawah mengalami stagnansi bahkan penurunan. Dalam laporannya, peneliti IDEAS Mutiara mengungkapkan masyarakat muslim yang berpotensi berkurban kambing domba dengan bobot 20 hingga 40 kg per ekor turun 7%, dari 734.000 orang menjadi 709.000 orang. Kelompok tersebut merupakan masyarakat kelas menengah. Penurunan tingkat konsumsi masyarakat jelas memperlihatkan kealpaan pemerintah jika tidak mau disebut sebagai kegagalan. Secara logika sederhana, pertumbuhan ekonomi rendah lantaran masyarakat kelas menengah menahan diri membelanjakan uang mereka. Masyarakat kelas menengah ini menahan diri lantaran daya beli mereka yang menurun akibat tingkat inflasi yang tinggi dan tidak adanya jaring pengaman bagi kelas menengah yang nasibnya rawan terperosok ke garis kemiskinan. Kelas menengah Republik ini lagi-lagi harus berkutat dengan tantangan alih-alih mendapat keringanan. Pemerintah sebenarnya memiliki semua kemampuan, perangkat, aparat, maupun dasar hukum untuk mengungkit ekonomi serta daya beli kelas menengah. Persoalannya cuma satu, ada kemauan atau tidak untuk itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.